Hasil akhir balapan ini membuat banyak pihak di pedok berhenti sejenak dan meninjau ulang prediksi mereka. Balapan Race to Red Bull Rookies Cup 2025 di Mugello berakhir dengan satu nama kembali berada di posisi teratas, Veda Ega Pratama. Kemenangan ini bukan sekedar tambahan poin klasemen, melainkan sebuah pernyataan performa yang datang di salah satu sirkuit paling menuntut dalam kalender balap junior dunia. Mugello dikenal sebagai lintasan berkecepatan tinggi dengan karakter teknis yang kompleks, tempat di mana pengalaman dan kontrol emosi seringkali lebih menentukan daripada agresivitas semata. Sejak awal akhir pekan, persaingan di kelas ini diprediksi berlangsung ketat. Sejumlah pembalap Eropa yang telah terbiasa dengan karakter trek Mugello disebut-sebut memiliki keunggulan. Namun hasil akhir justru menunjukkan pola berbeda. Veda tampil konsisten sepanjang sesi, menjaga jarak dari kesalahan besar, dan menunjukkan pendekatan balap yang terukur. Dalam konteks kompetisi pembinaan menuju level Grand Prix, pendekatan seperti ini seringkali menjadi indikator kedewasaan seorang pembalap. Kemenangan ini juga datang pada momen penting. Setelah hasil kuat di balapan sebelumnya, ekspektasi terhadap Veda meningkat tajam. Tekanan semacam ini kerap menjadi ujian tersendiri bagi pembalap muda. Namun, Race to Mugello menunjukkan bahwa ia tidak hanya mampu memenuhi ekspektasi tersebut, tetapi juga mengelolanya dengan baik. Dan dari sinilah perhatian publik mulai bergeser. Dari sekadar hasil, menuju makna yang lebih luas di balik performa tersebut. Tidak semua kemenangan di Mugello bisa disamakan, karena sirkuit ini dikenal tidak memberi toleransi pada kesalahan kecil. Sirkuit Mugello Circuit telah lama dikenal sebagai lintasan yang menguji dua hal sekaligus, kemampuan teknis dan stabilitas mental. Dengan kombinasi tikungan cepat, perubahan elevasi, dan zona pengereman yang menuntut presisi tinggi, Mugello seringkali menjadi tempat di mana pembalap kehilangan ritme jika terlalu memaksakan diri. Dalam banyak kasus, balapan di sini tidak dimenangkan oleh pembalap paling agresif, melainkan oleh mereka yang paling disiplin. Dalam Race 2, kondisi lintasan relatif stabil, namun kepadatan grup membuat balapan menjadi sulit diprediksi. Beberapa pembalap unggulan terlihat melakukan kesalahan kecil yang berdampak besar terhadap posisi mereka. Di sisi lain, Veda justru mempertahankan garis balap yang konsisten, menghindari kontak tidak perlu, dan memilih momen menyerang dengan perhitungan matang. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman yang baik terhadap karakter Mugello. Alih-alih memaksakan manuver di titik berisiko tinggi, ia menunggu hingga peluang benar-benar terbuka. Hal ini tidak hanya menjaga posisinya tetap kompetitif, tetapi juga mengurangi risiko kehilangan kecepatan di fase-fase krusial balapan. Dalam balapan junior yang seringkali penuh dinamika, strategi semacam ini menjadi pembeda penting. Dan ketika balapan memasuki paruh akhir, terlihat jelas bahwa keputusan-keputusan awal tersebut mulai membuahkan hasil. Namun, jalannya balapan masih menyimpan perkembangan lain yang tak kalah menentukan. Race 2 tidak dimulai dengan dominasi langsung, dan justru disitulah cerita balapan mulai terbentuk. Pada lap awal Race 2, Veda tidak langsung memimpin rombongan. Ia berada di tengah grup dengan jarak yang sangat rapat antar pembalap. Situasi seperti ini biasanya memancing manuver agresif, terutama di kelas pembinaan di mana posisi awal sering dianggap krusial. Namun, Veda memilih pendekatan berbeda. Ia mempertahankan ritme, membaca pergerakan lawan, dan menghindari duel yang berpotensi mengganggu alur balapannya. Seiring berjalannya lap, beberapa pembalap di depannya mulai kehilangan konsistensi. Ada yang melebar di tikungan, ada pula yang kehilangan momentum di sektor cepat. Veda memanfaatkan situasi ini secara bertahap. Tidak ada satu manuver besar yang mencolok, melainkan serangkaian keputusan kecil yang efektif. Setiap posisi yang direbut dilakukan dengan bersih, tanpa insiden berarti. Ketika memasuki fase akhir balapan, keunggulan ritme mulai terlihat jelas. Veda tidak hanya berada di posisi depan, tetapi juga mampu menjaga jarak dengan stabil. Di kelas yang sering ditentukan oleh selisih tipis hingga garis finish, kemampuan menjaga keunggulan tanpa tekanan berlebihan menjadi nilai tambah tersendiri. Hasil akhir Race 2 pun mencerminkan proses tersebut. Tidak ada drama besar, tidak ada kejadian ekstrim. Namun justru karena itulah, kemenangan ini menjadi bahan pembicaraan, karena menunjukkan kontrol penuh dari awal hingga akhir. Dan di balik jalannya balapan yang tampak tenang, ada faktor lain yang turut berperan. Di level ini, tekanan tidak selalu datang dari lintasan, tetapi seringkali dari luar balapan.
Sebagai pembalap muda dengan sorotan internasional yang terus meningkat, Veda berada dalam posisi yang tidak sederhana. Setiap hasil positif otomatis menaikkan ekspektasi, baik dari tim, penggemar, maupun pengamat balap. Dalam beberapa musim terakhir, banyak pembalap muda yang kesulitan menjaga performa saat ekspektasi meningkat tajam. Oleh karena itu, kemampuan mengelola tekanan menjadi aspek penting yang sering luput dari sorotan kamera. Menjelang Race to Mugello, perhatian terhadap Veda cukup besar. Hasil sebelumnya membuat namanya semakin sering dibicarakan, termasuk dalam konteks persaingan jangka panjang di Red Bull Rookies Cup. Situasi ini berpotensi memengaruhi fokus, terutama bagi pembalap yang masih berada dalam fase pengembangan mental. Namun yang terlihat di lintasan justru sebaliknya. Bahasa tubuhnya tetap tenang, pengambilan keputusan konsisten, dan tidak tampak perubahan gaya balap yang drastis. Ini menunjukkan bahwa tekanan tersebut tidak mengganggu pendekatan dasarnya. Dalam dunia balap, stabilitas semacam ini sering menjadi indikator kesiapan untuk melangkah ke level berikutnya. Kemenangan di Mugello, dengan segala konteks tekanan yang menyertainya, memperkuat persepsi bahwa performa Veda bukan hasil kebetulan. Dan hal ini mulai memicu reaksi lanjutan di lingkungan pedok. Setelah bendera finish dikibarkan, perhatian tidak berhenti di podium. Di area paddock, hasil Race to Mugello memunculkan sejumlah diskusi teknis dan strategis. Tim-tim pesaing mulai meninjau ulang data balapan, khususnya terkait konsistensi lap time dan pengelolaan ban. Nama Veda muncul dalam percakapan tersebut bukan lagi sebagai pembalap yang mengejutkan, tetapi sebagai referensi performa. Beberapa pengamat mencatat bahwa pendekatan balapnya semakin matang dibandingkan awal musim. Hal ini penting dalam konteks Red Bull Rookies Cup, yang dikenal sebagai ajang seleksi tidak resmi menuju jenjang balap yang lebih tinggi. Konsistensi dan kontrol seringkali menjadi faktor penentu, bahkan lebih dari sekadar kemenangan tunggal. Di sisi lain, tidak sedikit pula spekulasi yang mulai berkembang, bukan dalam bentuk pernyataan resmi, melainkan diskusi internal mengenai potensi jangka panjang. Dalam dunia balap junior, sinyal semacam ini sering muncul jauh sebelum keputusan besar benar-benar diambil. Namun, terlepas dari berbagai pembicaraan tersebut, fokus utama tetap pada fakta di lintasan. Dan fakta tersebut menunjukkan bahwa kemenangan ini memiliki pola yang jelas, bukan hasil dari situasi acak. Pola inilah yang kemudian menjadi perhatian utama menjelang seri-seri berikutnya. Satu kemenangan bisa terjadi karena banyak faktor, tetapi pola konsisten jarang muncul tanpa dasar kuat. Jika melihat dua balapan di Mugello secara keseluruhan, terdapat benang merah yang jelas dalam performa Veda. Ia tidak hanya cepat, tetapi juga stabil. Tidak ada penurunan drastis, tidak ada kesalahan mencolok, dan tidak ada perubahan strategi yang berisiko tinggi. Dalam kejuaraan yang sangat kompetitif, pola seperti ini seringkali lebih mengkhawatirkan bagi rival dibandingkan kemenangan dramatis. Konsistensi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dapat direplikasi di lintasan lain dengan karakter berbeda. Hal ini menjadi nilai tambah besar dalam konteks kejuaraan panjang. Banyak pembalap mampu tampil luar biasa di satu sirkuit, tetapi kesulitan mengulanginya di tempat lain. Mugello memberikan indikasi bahwa Veda mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan teknis yang tinggi. Selain itu, kemampuannya menjaga performa di bawah tekanan juga menjadi faktor penting. Balapan junior seringkali penuh dinamika dan perubahan cepat, namun di Race 2 Mugello, Veda terlihat mampu mengendalikan situasi. Ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal pengambilan keputusan dalam waktu singkat. Dengan dasar seperti ini, kemenangan di Mugello tidak berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari tren yang mulai terbentuk. Dan tren inilah yang membawa kita pada kesimpulan yang lebih luas. Ketika sebuah kemenangan mulai mengubah cara orang berbicara, artinya ada sesuatu yang lebih besar sedang terbentuk. Podium pertama di Race 2 Mugello 2025 menempatkan Veda Ega Pratama dalam posisi yang semakin diperhitungkan. Namun makna kemenangan ini tidak berhenti pada angka dan trofi. Ia mencerminkan perkembangan bertahap, konsistensi pendekatan, serta kemampuan mengelola tekanan di level kompetisi tinggi. Dalam konteks Red Bull Rookies Cup, hasil seperti ini sering menjadi titik evaluasi penting. Bukan hanya bagi pembalap, tetapi juga bagi ekosistem di sekitarnya. Mugello menunjukkan bahwa Veda mampu bersaing di lintasan yang menuntut dalam kondisi tekanan tinggi, tanpa kehilangan karakter balapnya. Ke depan, tantangan tentu akan semakin besar.
ekspektasi akan terus meningkat dan persaingan tidak akan berkurang. Namun jika Mugello menjadi indikator, maka fondasi yang dimiliki saat ini cukup solid untuk menghadapi fase berikutnya. Dan bagi publik, kemenangan ini memberi satu pesan jelas. Apa yang terjadi di Mugello bukan sekedar momen. Ia adalah bagian dari proses yang sedang berjalan dan patut untuk terus dicermati.